Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Laundry di Kilos akan mempresentasikan Project Management Plan mengenai sistem penggajian karyawan Laundry di Kilos dengan anggota. Yang pertama ada Rizky Kamarditya dengan 16/2022-005 sebagai Project Manager. Lalu ada Renata Elsa dengan 16/2022-010 sebagai bisnis analis. Lalu ada Ali Jazi Rashid dengan NRP 16/2022-015 sebagai developer. Selanjutnya ada Fatima Aulia dengan NRP 16/2022-022 sebagai QA. Lalu yang terakhir ada Fatima Ajara dengan NRP 16/2022-026 sebagai user trainer. Untuk deskripsi proyek, Laundry The Kilos adalah sebuah usaha laundry yang terletak di Jalan Wiranta nomor 12, Cicadas, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, yang telah berdiri sejak tahun 2007. Mereka menawarkan layanan pencucian pakaian, spray, dan baju seragam dengan komitmen untuk memberikan hasil terbaik dalam hal kebersihan, kualitas, dan kenyamanan bagi pelanggan. Lalu untuk situasi dan masalahnya, saat ini proses bisnis Laundry The Kilos masih mengandalkan sistem manual, terutama ketidakadaannya sistem terstruktur untuk mengelola penggajian karyawan. Tanpa sistem yang terstruktur untuk mengelola absensi dan izin karyawan, pemilik Laundry The Kilos menghadapi kesulitan dalam melacak kehadiran dan kinerja karyawan, serta menghitung penggajian dengan akurat. Proses manual dalam penggajian meningkatkan resiko kesalahan perhitungan gaji dan kompensasi karyawan. Ini bisa berdampak negatif pada kepuasan karyawan dan mempengaruhi produktivitas mereka. Untuk opsi atau rekomendasinya, pilihannya yang pertama adalah implementasikan sistem absensi yang terintegrasi dengan alat sidik jari untuk melacak kehadiran karyawan secara akurat. Lalu sistem ini juga dapat mencatat nama karyawan, keterangan izin, status hadir atau tidak hadir, tanggal dan jumlah kehadiran setiap bulannya. Sistem ini juga dapat diintegrasikan dengan sistem penggajian untuk menghitung gaji karyawan secara otomatis. Lalu yang kedua ada diadakannya pelatihan tentang penggunaan sistem berbasis teknologi. Pelatihan ini dapat mencakup pengenalan sistem, cara menggunakan sistem, dan troubleshooting. Next. Untuk kebutuhan awalnya, Laundry The Kilos membutuhkan sistem manajemen berbasis teknologi yang dapat mengotomatisasi proses pencatatan penjualan, manajemen inventaris, dan penggajian karyawan. Tujuan utama dari implementasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan manual, dan menyediakan laporan yang akurat dan real-time. Dalam sistem baru ini, pencatatan penjualan akan dilakukan secara otomatis sehingga mengurangi resiko kesalahan pencatatan dan meningkatkan akurasi data. Sistem ini juga akan menyediakan laporan penjualan harian, mingguan, dan bulanan secara otomatis yang memudahkan analisis kinerja penjualan. Lalu untuk ruang lingkupnya, yang pertama ada implementasi sistem absensi online, termasuk pemasangan perangkat lunak absensi online untuk melacak kehadiran karyawan, integrasi sistem absensi dengan sistem penggajian secara otomatis, dan penyediaan laporan kehadiran yang akurat dan real-time. Lalu yang kedua ada implementasi sistem penggajian otomatis dengan penerapan perangkat lunak penggajian yang terintegrasi dengan sistem absensi, mengotomatisasi perhitungan gaji berdasarkan data kehadiran dan izin karyawan, serta penyediaan laporan penggajian yang rinci dan transparan. Untuk tujuan proyeknya, yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk tugas-tugas administrasi sehari-hari, lalu mengotomatisasikan proses absensi dan penggajian untuk mengurangi beban kerja manual. Lalu yang kedua ada mengurangi kesalahan pencatatan dengan meminimalisir resiko kesalahan dalam pencatatan kehadiran dan perhitungan gaji, lalu menyediakan data yang akurat dan andal untuk pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kepuasan karyawan dan pelanggan, meningkatkan transparansi dan akurasi dalam penggajian yang berdampak positif kepada kepuasan karyawan. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi layanan kepada pelanggan dengan sistem yang lebih terstruktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fatima Ajara. Selanjutnya, untuk ringkasan jadwal dan biaya, yang pertama itu ada analisis kebutuhan dan perancangan yang jumlah harinya akan ditaksir selama 7 hari dengan estimasi biaya 1.320.000. Kemudian yang kedua ada desain arsitektur sistem dengan jumlah hari itu selama 7 hari dengan estimasi biayanya itu 1.060.000. Kemudian yang ketiga ada pengembangan sistem terintegrasi
dengan jumlah hari yang ditaksir itu selama 28 hari dengan estimasi biaya 2.815.000. Kemudian untuk pengujian sistem itu selama 7 hari dengan estimasi biaya 714.000. Kemudian yang kelima ada implementasi sistem dan pelatihan karyawan yang jumlah harinya ditaksir selama 6 hari dengan estimasi biaya 1.111.000. Kemudian ada closingan dengan jumlah hari yang ditaksir selama 1 hari dengan estimasi biaya 90.000. Untuk totalnya sendiri jumlah hari yang ditaksir itu selama 60 hari atau 2 bulan dengan estimasi biaya 7.110.000. Selanjutnya ada jadwal proyek. Proyek ini dimulai pada tanggal 18 Mei 2024 dan dijadwalkan selesai pada tanggal 15 Juli 2024. Total durasi proyek adalah sekitar 60 hari atau 2 bulan. Selama periode ini, proyek akan dilaksanakan setiap hari, kecuali pada tanggal merah. Setiap hari kerja proyek ini akan berjalan selama 5 jam. Kemudian ada perencanaan jadwal proyek atau WBS. Ini yang pertama ada bagian analisa dan perencanaan. Kemudian untuk level satunya itu ada pengumpulan persyaratan. Yang kedua analisis alur penggajian bisnis. Yang ketiga itu ada penyusunan rencana proyek. Kemudian yang keempat ada persiapan dokumen proyek. Untuk sub kegiatannya bisa dilihat pada gambar. Kemudian ada desain arsitektur sistem untuk bagian yang kedua dengan level 2-nya itu pada desain arsitektur sistem. Yang kedua ada desain antarmuka pengguna. Kemudian ada bagian ketiga itu bagian pengembangan aplikasi desktop dengan subkegiatannya ada pengembangan modul absensi, kemudian yang kedua ada pengembangan model penggajian, kemudian ada integrasi sistem. Untuk bagian pengujian akan dijelaskan oleh rekan saya Renata Elza. Baik, untuk selanjutnya tahapan keempat itu ada pengujian. Di dalam pengujian terdapat pengujian fungsionalitas aplikasi, lalu setelah ujian fungsionalitas ada identifikasi dan analisis bottleneck, dan yang terakhir ada validasi proses bisnis. Next. Lanjut ke bagian 5, ada implementasi dan pelatihan. Yang pertama itu implementasi sistem, lalu pelatihan pengguna, pemantauan dan evaluasi awal, lalu dukungan teknis. Dan yang terakhir ada closing yang berisi serah terima proyek dan dokumentasi bersama mitra. Selanjutnya terdapat jadwal proyek atau Gantt chart dari proyek ini. Jadi di sini ada penggambaran untuk jadwalnya dari analisis dan perencanaan itu 7 hari, lalu desain dan arsitektur sistem itu 7 hari, pengembangan aplikasi desktop 28 hari, pengujian 7 hari, implementasi dan pelatihan 6 hari, dan closing 1 hari. Selanjutnya ada jadwal proyek atau critical path-nya, bisa di next. Nah ini critical path-nya akan dimulai dari pengumpulan persyaratan lalu akan berakhir di serah terima proyek. Lalu pada aktivitas persiapan dokumen proyek, itu terdapat 2 aktivitas yang bisa dilakukan secara bersamaan setelah persiapan dokumen proyek selesai, yaitu desain arsitektur sistem dan desain database sederhana. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jessica. Kemudian ini adalah rencana biaya yang dianggarkan untuk proyek ini. Pertama, kita akan membahas tarif pekerja yang ada pada proyek ini. Pada proyek ini kita menggunakan pekerja secara internal, yaitu kami sendiri sebagai developer, project manager, sistem analis, quality assurance, sekaligus user trainer. Dengan tarif project manager sebesar 30.000 per jam, sistem analis 27.000 per jam, developer 40.000 per jam, quality assurance 22.000 per jam, dan user trainer 20.000 per jam. Dengan summary atau ringkasan total durasi kerja yang dimiliki oleh masing-masing posisi sebagai berikut. Project manager memiliki total durasi kerja sebanyak 28 jam dengan total biaya 850.000. Kemudian sistem analis 40 jam dengan total biaya 1.980.000. Developer dengan total durasi 95 jam dan total biaya 3.820.000. Kemudian quality assurance 31 jam dengan tarif 680.000 dan user trainer dengan total 20 jam dan tarif 395.000. Untuk penjelasan mengapa kita menggunakan posisi internal untuk mengerjakan proyek ini akan dijelaskan nanti di rencana pengadaan atau procurement. Kemudian ini ada rencana biaya untuk
biaya perangkat keras yang dimana kita membutuhkan device fingerprint dengan harga 475.000 dan kemudian ada tambahan biaya lainnya 15.000 yang merupakan biaya ongkir dengan memiliki spesifikasi sebagai berikut. Kemudian kita membutuhkan PC rakitan atau komputer dengan spesifikasi standar atau admin untuk mengelola sistem penggajian tersebut dengan harga 1.550.000 dan spesifikasi sebagai berikut, sekaligus monitor dengan harga 900.000 dengan spesifikasi 19 inch. Kemudian printer stroke pos untuk mencetak slip gaji karyawan dengan harga 295.000 dan biaya ongkir 10.000. Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk proyek ini adalah 10.415.000 dengan biaya pengembangan perangkat lunak 7 juta dan total biaya pembelian perangkat keras besar 3 juta. Next. Kemudian ada histogram sumber daya yang dimana kami membagi sumber daya atau pekerja di proyek ini. Yang pertama di minggu pertama kita membagi untuk project manager dan sistem analis sama halnya dengan week kedua. Kemudian untuk week 3 sampai week 5 pembagian sumber daya ada project manager dan developer. Kemudian untuk week 6 dan week 7 ditambah dengan QA tester dan week 8 ditambah dengan user trainer. Next. Kemudian ini ada rencana komunikasi proyek atau rencana komunikasi yang akan diterapkan selama proyek ini berlangsung, yang berisikan weekly status report atau pertemuan atau diskusi mingguan antara tim untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh masing-masing posisi dalam proyek ini. Kemudian ada progress meet pertama untuk membahas rencana kerja dengan mengacu kepada progress report 1. Waktunya sekali saat eksekusi proyek pertama kali, di mana seluruh anggota tim proyek menghadiri progress meet tersebut. Kemudian sebelum penutupan ada review meetings untuk mengevaluasi hasil kerja bulanan dan identifikasi masalah, di mana seluruh anggota tim proyek harus mengikuti tersebut. Dan terakhir ada pertemuan penutupan, yaitu transfer pengetahuan membahas serah terima proyek. Next. Kemudian ini ada rencana komunikasi stakeholder atau rencana komunikasi untuk bersama mitra, yaitu klien atau pemilik laundry. Yang pertama ada progress meeting dalam bentuk rekaman audio, dokumentasi foto, dan wawancara. Ini dilakukan pada hari Sabtu 18 Mei jam 10. Dan yang terakhir komunikasi dengan klien atau pemilik laundry, yaitu project updates, yang merupakan wawancara langsung yang dilakukan oleh project manager dan user trainer pada hari Jumat 24 Mei jam 4 sore. Next. Kemudian rencana pengadaan akan dijelaskan oleh rekan saya Fatimah Auli. Selanjutnya di sini ada rencana pengadaan proyek, di mana keputusan yang dianalisis itu kami akan menganalisis keputusan make or buy untuk dua aspek, yaitu pengembangan perangkat lunak dan pengadaan hardware. Next. Di sini yang pertama ada perangkat keras, itu ada alat fingerprint di mana pada kondisi Mac itu tidak memungkinkan memproduksi alat fingerprint secara internal karena memerlukan teknologi dan keahlian khusus. Lalu pada kondisi buy itu untuk membeli alat fingerprint melalui e-commerce atau Tokopedia dengan harga 475.000 ditambah biaya ongkos kirim sebesar 15.000. Di sini kami menyimpulkan untuk memilih opsi buy. Yang kedua itu yang selanjutnya adalah PC dan monitor. Di kondisi Mac itu kira-kira akan merakit komputer secara internal dan memilih part-part yang dibutuhkan, mencakup prosesor Intel, lalu motherboard, RAM, SSD SATA, hard disk dengan harga sebagai berikut. Kemudian ada casing PC juga, power supply, monitor 19 inch, lalu mouse dan keyboard dengan harga sebagai berikut, dengan total pembelian 2.635.000. Lalu pada opsi buy di sini akan membeli bundling komputer dengan spesifikasi yang sama dan sudah dirakit dari supplier dengan
harga 2.450.000. Kami menyimpulkan akan memilih opsi buy. Kemudian selanjutnya ada printer post system, di mana pada opsi Mac itu tidak memungkinkan memproduksi alat fingerprint secara internal dikarenakan memerlukan teknologi dan keahlian khusus. Kemudian pada opsi buy itu membeli device printer melalui e-commerce atau Tokopedia dengan harga 295.000 ditambah biaya ongkos kirim sebesar 10.000. Di sini kami menyimpulkan untuk memilih opsi buy. Next. Pada perangkat lunak, di sini terdapat opsi Mac di mana akan dibuat sistem oleh tim internal yang terdiri dari yang pertama project manager dengan gaji 30.000 per jam, lalu developer dengan gaji 40.000 per jam, sistem analis dengan gaji 27.000 per jam, lalu quality assurance dengan gaji 27.000 per jam, quality assurance dengan gaji 22.000 per jam, user trainer dengan gaji 20.000 per jam. Lalu di sini terdapat opsi buy juga di mana meng-hire pekerja profesional dengan standar gaji berdasarkan Persol Kelly Indonesia yang terdiri dari project manager dengan gaji 38.500 per jam, developer dengan gaji 80.000 per jam, sistem analis dengan gaji 41.000 per jam, quality assurance dengan gaji 30.000 per jam, user trainer dengan gaji 25.000 per jam. Di sini kami menyimpulkan untuk memilih opsi Mac. Next. Nah, di sini terdapat kesimpulan make or buy, di mana komponennya itu alat fingerprint, itu biaya Mac-nya tidak ada, biaya buy-nya 475.000. Keputusannya buy karena tidak memungkinkan untuk diproduksi secara internal karena memerlukan teknologi dan keahlian khusus. Terdapat komponen PC dan monitor juga, di mana biaya Mac-nya itu 2.635.000, di biaya buy itu sebesar 2.450.000. Keputusannya buy karena kami akan membeli secara paketan atau bundling dengan lebih efisien dalam hal biaya dan waktu. Tidak ada keuntungan signifikan dalam perakitan secara internal. Lalu komponen selanjutnya adalah printer post system, di mana biaya Mac-nya itu tidak ada, lalu biaya buy itu sebesar 295.000. Di sini kami memilih opsi buy karena tidak memungkinkan untuk diproduksi secara internal karena memerlukan teknologi dan keahlian khusus. Kemudian komponen untuk pengembangan sistem itu biaya Mac-nya itu sebesar 7.110.000 dengan biaya buy di sini sebesar 8.345.000. Di sini kami memilih opsi Mac karena dengan mengembangkan sistem secara internal lebih murah. Di sini lebih murahnya itu perbandingannya sebesar 1.235.000 dan memungkinkan kontrol lebih besar terhadap fitur dan penyesuaian sistem dengan bisnisnya. Di sini ada kendala di mana pada poin pertama itu staf proyek harus menyelesaikan tugas mereka dalam jam kerja normal, kecuali ada persetujuan khusus untuk lembur atau kerja di luar jam tersebut. Kemudian pengembangan dan pengujian harus dilakukan dengan teknologi dan infrastruktur yang ada, di mana penggantian atau peningkatan teknologi harus berada dalam ruang lingkup yang disetujui. Selanjutnya, setiap perubahan yang diajukan selama pelaksanaan proyek harus melalui proses manajemen perubahan yang ketat dan memerlukan persetujuan sebelum diterapkan. Kemudian, staf proyek dan mitra harus dilatih untuk menggunakan sistem yang baru. Keterbatasan dalam kompetensi atau pelatihan dapat memengaruhi efektivitas implementasi sistem. Kemudian, proyek harus beroperasi dalam batasan alokasi dana dan sumber daya yang telah disetujui, di mana setiap kebutuhan tambahan harus mendapat persetujuan sebelum digunakan.
Kemudian proyek harus mematuhi semua standar keamanan dan privasi yang berlaku, termasuk enkripsi data dan autentikasi dua faktor tanpa kompromi. Lalu keterlambatan dalam pengiriman bahan atau perangkat yang diperlukan untuk proyek dapat mengakibatkan penundaan dalam jadwal proyek secara keseluruhan. Selanjutnya, perubahan regulasi yang tiba-tiba atau persyaratan kepatuhan baru dapat mempengaruhi jalannya proyek dan memerlukan penyesuaian yang tepat. Next. Di sini terdapat lampiran berupa dokumentasi di mana perwakilan kami melakukan wawancara dengan klien, kemudian dokumentasi untuk tim ketika melakukan diskusi, lalu dokumentasi dari laundry Dekilas. Next. Di sini terdapat pembagian tugas kelompok, di mana masing-masing anggota mengerjakan tugasnya seperti di tanggal 16 Mei 2024 itu ada Renata Elsa yang membuat business case. 17 Mei 2024 Renata Elsa juga membuat project charter. Pada 18 Mei ada Rizkika yang mengerjakan IT project plan pada situasi dan masalah atau opsi rekomendasi. Pada 19 Mei 2024 terdapat Mas Fatima Azara, Rizkika Marditya, dan Fatima Aulia yang mengerjakan tugasnya masing-masing seperti berikut. Lalu pada 20 Mei terdapat Ali Jazi, Renata Elsa, dan Rizkika Marditya. Pada 24 Mei terdapat Ali Zazi yang mengerjakan IT Project Plan untuk Project Management Deliverable, Product Deliverable. Kemudian pada 25 Mei terdapat Rizkika Marditya dan Fatima Aulia juga Fatima Azhara yang mengerjakan tugasnya masing-masing. Kemudian pada 27 Mei itu terdapat Fatima Azhara, Ali Zazi, dan Fatima Aulia yang juga mengerjakan tugasnya. Kemudian pada 1 Juni 2024 itu ada Ali Zazi dan Renata Elsa. Pada 6 Juni kemarin 2024 itu ada Fatima Azhara, Rizkika Marditya, dan Ali Zazi yang juga menyelesaikan tugas. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.